Saya dengan Hostina. Oh, ini baju kuning. Itu jelas baju. KPR sudah bisa hubungin Mas Aking? Sudah bisa? Nggak bisa. Offline dia. Kita tunggu yang lain aja lagi. Yaudah, nggak Coba apa-apa deh. telepon biasa nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak apa-apa deh. Saya yang backup deh. Ambil dulu HP. Ini HP-ku ya? Lumayan kok sudah 23. 23. Kita mau mulai jam berapa? Nanti Sekarang aja tuh. Udah pas nih. Sekarang. 18.30. Yuk. Oke. Shalom, selamat malam para host, para peserta di room digital ini. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Husna dari tim D. Mungkin tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Kita memulai pray and worship kita, di mana kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita persiapkan hati kita. Silakan host kita. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Tuhan, mau lagu ini kita mau menyatakan rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindukan kehadiran-Mu. Rindukan hadir di saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Ibu pembuka silakan.
Untuk membuka dipersilakan. Ya, kita akan doa dulu, doa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada malam ini kami bisa berkumpul dalam Zoom Pray and Worship ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon agar Engkau memberi hikmat dan penyertaan selama jalannya acara ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya hanya Roh Kudus yang menyertai kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir acara ibadah ini. Seturut kehendak-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan segala aktivitas kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Host Aling. Baik, shalom Bapak Ibu semua yang terkasih, kita sama-sama Kayaknya kita kalau kuotanya habis. Iya, Eko Kofran. Host Aling unmute. baik, kita semua satu dalam doa ya. Malam hari ini kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dan mendengar setiap doa-doa kita yang kita panjatkan di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Oh haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Oralapaya syikiralapaya shikaralapaya syikir. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik buat malam hari ini Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Bapa. Kami mau membawa hidup kami, seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang terus pegang tangan kami Tuhan, tuntun jalan-jalan kami Tuhan. Bahkan acara fellowship kami malam hari ini Tuhan, Engkau yang beracara ya Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati di tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan yang terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau. Untuk setiap kami malam hari ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami boleh dilawat oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan GBA ini Tuhan Yesus. Tuhan, GBA ini ada hanya karena Engkau Tuhan yang memberikan visi buat supaya amanat agung itu Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku penuntas amanat agung Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan untuk kepengurusan GBA ini Tuhan. Engkau yang terus memberikan kesehatian ya Tuhan. Engkau yang terus menuntun setiap para pelayan, para pengurus, pelayan, bahkan host, semua kami yang terlibat di dalam GBA ini Tuhan. Untuk kami boleh sehati, sepikir, sepakat Tuhan. Bagaimana supaya lebih banyak jiwa lagi boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Mari Engkau memberkati kantor daripada GBA Tuhan. Engkau terus yang berjaga-jaga atas setiap pribadi Tuhan, baik pengurus, baik host, baik semua PIC, co-PIC, bahkan KG, semua host yang ada Tuhan, pemerhati Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, untuk setiap kami lebih lagi Tuhan, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani di wadah GBA ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini juga Tuhan, kami rindu membawa Tuhan, untuk setiap peserta baca Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ada begitu banyak pergumulan daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau melawat setiap peserta baca ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan.
baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, baik dalam menghadapi anak-anak, bahkan setiap pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka Tuhan, bahkan pergumulan-pergumulan sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu malam hari ini. Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap pokok-pokok doa yang masuk Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan, Engkau mendengar Tuhan setiap seru doa kami ya Tuhan. Biar setiap rumah tangga Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, dijauhkan dari pepecahan dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap yang memerlukan pekerjaan Tuhan, buka jalan dalam nama Yesus. Maka mereka yang rindu untuk membuka usaha, Tuhan berikan hal-hal yang baru Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang baru Tuhan. Tuhan buka pintu pekerjaan buat anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup lakukan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Mereka yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh bilut-bilut darah Yesus, Engkau sembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang melakukan jauh dari apa yang kami doakan ya Tuhan. Jauh dari apa yang bahkan yang tidak pernah terpikir oleh kami Tuhan. Engkau yang berikan hikmat-hikmat-Mu yang baru Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan yang baru Tuhan. Untuk setiap kami boleh lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Menerima lawatan-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur malam hari ini. Amin. Tuhan, kami imani Ebra Center dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu
hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Apa Mama ya? HP-nya Mama. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Terima kasih Tuhan, karena sudah menjamah serta melawat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau beri hati kami untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Urapilah bibir hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan berdana siap dibentuk kita dengan urapan kuasa Roh-Mu, budi baharui jadikan ku Allah dalam
di tanganmu, hiduplah kehendakmu, pakailah seseorang rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, di tanganmu, berkeras turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Datang kepada hambanya. Silakan Oma Hartini. Masih di mute, Oma. Mic-nya dibuka, Oma. Saya Oma Hartini, usia yang sudah tidak muda lagi di dalam kehidupan. Usia Oma Hartini sudah hampir 70 tahun. Tetapi satu hal ketika Oma Hartini bergaul dengan para PIS, para KPR, para pengurus yang ada di GBA, tim D maupun di yang kemarin dulu saya pernah tim 8, D8. Saya bersyukur Oma itu hidupnya bisa diubah oleh Tuhan secara luar biasa. Usia boleh tua, tetapi Oma belajar semangat di dalam Tuhan. Saya mau bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan ketika Oma mengikuti gerakan baca Alkitab. Awalnya Oma menjadi peserta, lalu dengan dorongan para pengurus akhirnya Oma boleh tugas menjadi host, dan tidak hanya host,
Sekarang Oma dipercayakan menjadi pengurus. Dan ketika jadi pengurus, itu Oma harus belajar rendah hati. Banyak berdoa. Kemurahan Tuhan karena di grup GBA biarpun belum pernah berjumpa tatap muka, tetapi Oma merasa sangat diberkati. Sangat dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kesaksian saya boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Yaitu ketika ada corona terjadi tahun 2020, tepatnya bulan Maret, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, rumah Oma dipakai untuk doa pagi bersama dengan jemaat. Karena kebetulan Oma sebagai tua-tua sidang sampai hari ini. Itu bukan karena kehebatan Oma, tetapi kehebatan Tuhan Yesus. Katakan, amin. Saya bersyukur. Satu hal, saya banyak hal ketika ditunjuk sebagai host pemerhati, itu juga nggak mudah sebetulnya. Banyak hal yang saya alami. Ada yang dijabri tetapi tidak respon, ada yang dijabri juga respon. Tapi saya sangat sukacita ada di grup GBA yang ada di tim D maupun tim K. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang ada di grup GBA. Harapan saya, para pengurus, para PIS KPR, para CP, para peserta, jangan lelah bekerja di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang mau memberkati kehidupan kita. Satu hal yang kepingin saya saksikan berbagi berkat, ketika tahun 84 Tuhan izinkan rumah tangga Oma mengalami kegoncangan. Suami Oma itu dulu punya Will, wanita idaman. Awal-awalnya yang namanya mengampuni itu tidak mudah. Tetapi karena anugerah Tuhan, Oma diajari Tuhan untuk rendah hati, untuk minta maaf, untuk melayani suami dengan baik, untuk mengasihi orang yang merusak rumah tangga kami. Puji nama Tuhan, Oma diberikan kemampuan dan kekuatan selama doa 9 tahun, saya bergaul dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan suami Oma menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan, sampai akhirnya tahun 2012 Tuhan izinkan pasangan hidup Oma yang saya kasih, suami saya, dipanggil Tuhan pulang. Tapi satu hal yang saya rindu, memang rumah Oma itu tempat untuk berdoa, tempat untuk menyembah, bukan kehebatan Oma. Saya hanya rindu di dalam sisa hidup Oma boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian saya, harapan saya, supaya semua yang ada di GBA jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena masih banyak Tuhan yang belum kita Tuhan. Yang berkekurangan pasti diberkati oleh Tuhan. Yang pada saat ini baru punya pergumulan, percayalah Tuhan yang akan buka jalan. Itulah yang menjadi kesaksian kami. Mohon maaf sinyalnya kurang bagus. Ini kebetulan saya ada di rumah anak saya di Solo, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan selama Oma Hartini melayani, mohon maaf. Tetapi saya rindu Oma dipakai Tuhan dalam sisa hidup Oma untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan dahsyat. Amin. Ya. Haleluya, terima kasih. Ya, terima kasih Oma untuk kesaksiannya. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Ya, Amin. sobat-sobat GBA, setelah ini kita mau foto sama-sama. Siap-siap ya. Iya. Semuanya kameranya dinyalain, on cam, jadi kelihatan buat kenang-kenangan. Oke. Ayo, kita akan foto bersama. Tolong kameranya dihidupin on cam-nya semua supaya bisa kelihatan. Ada 2 layar ya. Ini sekarang layar pertama dulu. Siap ya, jangan goyang-goyang ya. Oke. 1,
1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing ya, sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh host Rudy Tony. Saya persilahkan. Shalom Sobat GBA semua. Halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bagus. Jelas. Ya, Shalom Sobat GBA, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Fellowship GBA tim D dan tim K kalau nggak salah ya. Ya, saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya diberikan kepercayaan untuk melayani. Unmute host Tony. Sorry, tadi udah terbuka ya. Sekarang udah terdengar jelas ya? Oke. Ya, saya mengucap syukur dan terima kasih karena saya bisa ada di dalam GBA, bisa melayani dalam GBA. Dan malam hari ini pun saya juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk menyaringkan firman Tuhan buat sobat-sobat GBA semua di sini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita akan belajar bagian pada firman Tuhan ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, selamat malam ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami semua ada di sini karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang sudah memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan, kami juga boleh diam sejenak ya Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kami boleh mendengar bagian pada firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk kami kembali berdiri melangkah untuk melayani Engkau ya Bapa. Tolong kami Roh Kudus, urapilah kami. Berilah kami hikmat ya Roh Kudus untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu ini ya Bapa. Kau yang pakai lidah mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pimpinan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, saya diberikan, sebelumnya saya, tapi saya juga bingung nih, ini banyak sekali, banyak host yang saya mukanya saya kenal, ada yang saya tahu namanya, ada yang enggak juga ya. Saya sapa semuanya aja dah. Ini yang kelihatan sekali ada KPR, ada apa nih, Hostina, kecil-kecil nih soalnya di layar saya nggak gitu jelas. Semuanya layak shalom ya. Saya diberikan ke tema komitmen pelayanan. Tapi ada link ini ketaatan pelayanan ya, tapi kurang lebih saya menangkap aspirasi atau maksud daripada pengurus yang membuat tema bisa menguatkan kita ayat 58 ya, yang diambil dari surat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, itu ada firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Komitmen pelayanan. Apa sih arti kata komitmen? Kalau menurut pemahaman saya dan pengertian saya, baik dari bahasa Indonesia maupun selama ini yang saya mengerti, komitmen itu adalah satu perjanjian atau satu janji yang kita lakukan, atau satu perjanjian atau janji yang kita ambil gitu loh. Tapi komitmen itu adalah satu janji yang harus disupport atau didasari atau ditunjang oleh satu tekad. Jadi komitmen itu adalah satu janji yang didasari atau disupport atau ditunjang oleh satu tekad. Nah, itu baru namanya komitmen gitu. Sama seperti suami dan istri membuat komitmen perjanjian nikah sebagai suami dan istri. Komitmen seorang pengerja di gereja untuk melakukan satu komitmen. Nah, itu adalah satu janji atau perjanjian yang didasari dengan tekad, dengan support tekad gitu. Kemudian pelayanan. Nah, kalau pelayanan diambil dari
dasar katanya itu kan dari kata layani. Diberikan awalan pe dan diberi akhiran an. Jadi seperti pelajaran bahasa Indonesia ya waktu kita sekolah dulu gitu. Dan kalau namanya pelayanan, kalau udah ada awalan pe, itu berarti kan bicara subjek. Jadi pelayanan itu ada subjeknya, yaitu kita sebagai pelayan. Kita melakukan, jadi pelaku kegiatan melayani. Nah, kita akan masuk ke kata pelayanan ini. Mungkin ada sebagian kita yang merasa bahwa oh aku sudah melakukan pelayanan loh, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah jadi usher, jadi WL, jadi host, jadi PIC di GBA, kemudian di gereja udah jadi kolektan, udah jadi usher dan lain sebagainya gitu. Tapi yang harus kita pahami sama-sama dan juga yang pernah saya alami secara pribadi, pelayanan itu ternyata ada dua. Ada namanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan memang waktu awal saya memahami melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu sama gitu loh. Ternyata dari proses waktu Tuhan izinkan saya boleh makin mengerti, oh ternyata beda. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya yang Tuhan paling minta dari kita, yang Tuhan mau dari kita adalah kita melayani Tuhan. Jadi apa sih itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Itu pure. Jadi hanya saya nih, si Rudy Tony, dengan Tuhan pencipta saya, Tuhan saya yang telah menebus saya, yang sudah mengampuni dosa saya. Bagaimana bentuk melayani Tuhan? Ya melayani Tuhan, Tuhan itu cuma mau dipuji dan disembah. Hanya itu kok. Sederhana sekali. Dan apa itu memuji Tuhan? Ya memuji Tuhan bukan hanya terbatas hanya kita menyanyikan, menaikkan puji-pujian seperti yang tadi kita lakukan di awal, kita menyembah Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ. Tetapi dalam kehidupan kita, selama 24 jam satu hari dan selama bertahun-tahun Tuhan berikan kita kehidupan, nafas kepada kita melayani Tuhan dengan pekerjaan kita apapun yang kita lakukan itu merupakan satu pujian buat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan itu merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Seluruh keberadaan kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dipuji, dan Tuhan yang disenangkan. Loh, terus kalau aku sudah jadi host nih, aku sudah jadi PIC, aku di gereja sudah jadi WL, singer, atau aku sudah jadi seorang pengkhotbah, aku udah jadi seorang hamba Tuhan. Nah, itu adalah bagian melayani pekerjaan Tuhan. Nah, makanya tadi saya bilang ada dua pelayanan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan seringkali yang membuat kita terjebak di dalam pelayanan, kita sibuk. Kita sibuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga kita lupa melayani Tuhan. Kita lupa melayani Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak melayani Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, kita tidak melayani Tuhan. Kita mempermalukan nama Tuhan. Tapi kita aktif sebagai host, sebagai PIC, sebagai kolektan, sebagai pengkhotbah mungkin, seperti saya mungkin, sebagai penyampai firman Tuhan, tapi dalam kehidupan saya sehari-hari tidak melayani Tuhan. Nah, artinya kita harus sinkron ya. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus melayani Tuhan dulu. Dan bagaimana kita melayani Tuhan? Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saya ada melihat 4 hal yang coba saya bagikan. Yang pertama, waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, waktu kita melakukan pelayanan melayani pekerjaan Tuhan, yang pertama kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri, kita punya rekan. Bagaimana bisa terlihat bahwa kita punya rekan? Pesan yang kita dapat. Kita baca di sini, saya bacakan untuk kita semua ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau begini kan berarti Rasul Paulus bukan bicara dia sendiri kan, tapi dia bicara kepada rekan kan, kepada saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara seiman kita. Kalau kita di sini di GBA, kita ada host, ada PIC, hostnya kan nggak satu, hostnya banyak, PIC-nya banyak. Artinya kita semua ini kan satu, kita ada rekan.
Jadi kita harus ingat bahwa kita tidak sendiri. Nah, kenapa kita tidak sendiri dalam melayani? Tuhan punya maksud. Supaya kita tidak sendiri dalam melayani adalah supaya kita saling mendoakan. Yang satu mendoakan yang lain. Saling menguatkan, seperti Oma Hartini tadi sudah menguatkan dengan kesaksiannya. Dia menguatkan kita semua, kan? Sungguh luar biasa. Kemudian saling menghibur. Ada yang mungkin sedang kesulitan, sedang berduka, kita menghibur, saling menghibur. Nah, inilah pesan pertama yang kita dapat dari surat Paulus ini adalah bahwa kita punya rekan. Jadi jangan merasa kita sendiri, kita punya rekan. Gitu. Dan juga ada saling menegur. Kalau ada yang salah, ditegur, kamu salah lo, lu salah lo. Lu harusnya nggak boleh begini, gitu. Sebagai anak Tuhan kan, kita harusnya begini. Nah, itu menegur. Nah, kita ingat bahwa kita masih punya rekan. Kita tidak sendiri. Tapi kalau melayani Tuhan, kita sendiri. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita sendiri. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan, kita punya saat teduh yang baik. Nah, itu hubungan kita dengan Tuhan, kita melayani Tuhan. Tetapi dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita punya tim, kita punya rekan. Kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur, saling menegur. Kemudian pesan yang kedua yang saya dapat, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Rasul Paulus kata berdirilah teguh itu apa? Berdirinya meleot-meot gitu. Kalau kita lihat ya di prajurit lagi mau perangan baris berbaris kan tegak berdiri gitu kan. Kenapa mereka berdiri? Artinya udah siap tempur kan. Ayo apel di lapangan semua udah siap, posisi siap. Nah, kita sebagai pekerja sebagai host PIC, mungkin juga ada apa di GBA, kita harus berdiri teguh. Nah, dengan berdiri teguh itu harus apa? Berarti kan kita kalau namanya berdiri kan punya kaki kan. Kaki kita harus kuat. Kalau kaki kita nggak kuat, kita nggak bisa berdiri. Bagaimana kita bisa berdiri kalau kaki kita lemes? Nah, kita butuh kekuatan. Terus bagaimana kita dapat kekuatannya? Ya harus melekat pada sumber kekuatan kita. Siapa sumber kekuatan kita? Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan kita. Allah Bapa kita yang menciptakan kita. Itulah sumber kekuatan kita. Kita bisa berdiri teguh dengan kita melekat pada Dia, sehingga kita bisa berdiri teguh, siap nih untuk tempur nih, siap nih untuk berangkat, siap untuk melangkahkan kaki, untuk mengabarkan Injil, untuk mengajak orang baca Alkitab, untuk mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Kita siap berdiri, kita siap berdiri dengan teguh. Nah, kalau bicara berdiri dengan teguh, ada lagi yang perlu kita perhatikan. Berdiri teguh, selain selain kita berdiri dengan tegak, posisi kita sudah tepat dan benar nggak? Posisi kita sudah tepat dan benar nggak? Nah, kita sebagai host, apakah posisi kita sebagai host sudah tepat dan benar? Sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan pada kita, dan sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Nah, ini harus kita masing-masing mengintrospeksi diri, kita melekat, melayani Tuhan, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku melayani pekerjaanmu di bagian ini, bagaimana Tuhan? Apakah aku ada talenta di sini? Aku harus mengembangkan talenta aku atau yang apa gitu kan? Masing-masing kita punya talenta kita masing-masing kan? Kita jumlah talenta kita juga berbeda sesuai dengan Tuhan berikan dan sesuai dengan tugas berikan. Kadang-kala kita juga suka kita merasa kita punya talenta itu, ternyata Tuhan tidak memberikan kita talenta itu. Tuhan memberikan talenta yang lain. Tapi kita ngotot mau melakukan pekerjaan, melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta A. Padahal Tuhan tidak memberikan talenta A, Tuhan memberikan talenta B. Nah, kadang-kala ada pula sebenarnya Tuhan memberikan talenta A, tapi kita tidak mau melakukan pelayanan di yang bagian talenta A gitu. Contoh seperti Musa. Waktu awal Musa ditugaskan oleh Tuhan, kan ngelak. Lidahnya lah nggak bisa lah, nggak pandai bercakap dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan sudah berikan, pasti Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu talenta yang Tuhan sudah kasih ke kita. Nah, itu harus kita tangkap. Apa yang Tuhan berikan sama kita gitu. Nah, itu berarti kita berdiri teguh dengan kuat, berdiri karena melekat pada sumbernya dan di posisi yang tepat dan benar. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga, jangan goyah. Apa tuh jangan goyah? Ya mungkin dalam tugas kita melayani selama ini, melayani pekerjaan Tuhan, kita sedikit goyah.
Goyah karena apa? Banyak hal. Mungkin lelah. Lelah karena apa? Lelah terlalu banyak nih tugasnya dikasih ke kita. Terlalu banyak nih, sampai numpuk, sampai wah, udah mau pecah kepala kayaknya. Ini belum kerjain, ini belum kerjain, ini belum kerjain. Wah, saking banyaknya. Karena diberikan baik oleh gereja maupun oleh GBA, oleh Ontimia dikasih tugas ini, atau oleh PIC Ponti dikasih tugas ini, akhirnya kebanyakan, pusing sendiri jadinya, gitu kan. Akhirnya lelah, jadi goyah, nggak mau melayani lagi, gitu. Atau mungkin juga lelah karena apa? Waktu semakin giat melayani pekerjaan Tuhan, semakin giat melayani Tuhan, semakin giat melayani pekerjaan Tuhan, justru ujian dan pencobaan semakin banyak. Ujian dan pencobaan semakin berat. Ayub, Tuhan izinkan iblis mencobai. Bukan Tuhan yang mencobai, Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Padahal Ayub melekat dengan Tuhan, kan? Ayub melayani Tuhan dengan baik, gitu kan. Tapi dia mengalami pencobaan. Yaitu juga berlaku buat kita semua anak-anak Tuhan. Siapapun kita, apapun posisi kita, kita akan mengalami namanya ujian dan pencobaan. Yang itu semua adalah untuk membawa kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kita lebih kuat lagi, gitu. Kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Kita akan melayani Tuhan. Mungkin juga kita goyah dalam pelayanan kita karena kita tersinggung. Waktu kita jadi host, kita ada salah ketik, atau mungkin kita ada salah apa gitu, ada rekannya, gimana sih lu jadi host kok begini, lu salah, lu begini, nggak boleh begini, kita tersinggung. Seberapa banyak? Mungkin ada nggak di sini? Ada yang pernah merasakan tersinggung karena ditegur oleh rekan sepelayanan? Boleh lambaikan tangan yang pernah merasa tersinggung? Saya pernah merasa tersinggung. Ya, saya rasa hampir sebagian kita semua di sini pernah merasa tersinggung karena kita pelayanan kita ada sedikit kesalahan, karena kita masih manusia, kita masih punya kelemahan. Ditegur, kita tersinggung. Itu membuat kita goyah. Ngapain lagi gue pelayanan? Ngapain gue jadi host? Ngapain saya jadi PIC? Nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apa, malah diomel-omelin, dikritik segala macam, bla 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 bla, pusing lah pokoknya. Nah, itu yang membuat kita jadi goyah, kan. Nah, pesan Paulus, kita jangan goyah. Kemudian diremehkan. Mungkin kita baru jadi WL karena nyanyi kita masih pas-pasan, ada nada yang sedikit minor gitu, miring sedikit gitu, akhirnya diremehkan. Lu mah nggak usah jadi WL lah, nyanyi fales, do-nya jadi mi jadi la, kan gitu kan. Tapi kalau bisa kita diremehkan seperti itu, padahal Tuhan menugaskan kita loh. Tuhan membawa kita untuk di posisi itu, bagaimana? Nah, makanya jangan goyah, walaupun kalau memang itu Tuhan sudah tugaskan, pasti Tuhan memampukan. Saya punya pengalaman pribadi sendiri yang saya terus terang, talenta saya di bidang musik dan pokoknya berhubungan dengan nada-nada, itu boleh dibilang mungkin kalau di cerita Alkitab talentanya 1 ya, atau mungkin nggak 1 kali, cuma setengah gitu. Tapi saya pernah waktu saya di remaja, 4 minggu berturut-turut saya harus jadi WL, saya harus jadi liturgis. Karena yang lain pada nggak mau. Dan saya sebagai ketua remaja, saya harus pasang badan di depan. Jadi dengan nada yang pas-pasan. Tapi itulah Tuhan luar biasa. Kalau Dia sudah tempatkan kita, Dia berikan kita tugas di dalam keterbatasan kita, Dia akan lengkapi gitu. Saya punya rekan sama-sama dari sekolah, yang kita sekolah bareng, kemudian pelayanan bareng. Itu talenta musiknya itu mungkin 10 kali, jauh di atas saya selisih. Tapi dia hanya bisa main musik, kalau pimpin WL dia nggak bisa. Akhirnya dia melengkapi saya gitu. Kemudian ada yang bisa nyanyi, tapi nggak bisa untuk maju depan sebagai WL gitu. Hanya bisa singer, bisa nyanyi gitu. Jadi saya nyanyi, saya nggak tahu ini ketukan beatnya ini kapan masuk. Saya dilengkapi oleh teman saya yang jadi singer. Jadi dia yang arahkan saya untuk masuk, waktunya masuk. Jadi agak gitu. Tapi puji Tuhan, pujian bisa naik, ibadah tetap bisa jalan,
tetap yang lain terberkati gitu loh. Ya itulah apa namanya yang terjadi gitu loh, yang saya alami gitu. Artinya apa? Ya kalau memang Tuhan sudah tempatkan kita, Tuhan sudah tugaskan kita, walaupun dalam keterbatasan kita. Teman saya yang bisa musik, dia yang ngarahin saya. Kemudian waktu pemusik di gereja perlu ada grup band, tim musik. Gitar ada, bass ada, drummer nggak ada, drumnya ada. Nah, dengan segala keterbatasan saya pernah belajar juga drum. Saya jadi drummer. Itu kurang lebih kalau nggak salah ada kali 6 bulan jadi drummer. Drummer satu-satunya drummer yang hanya bisa beat doang, tidak ada breaknya. Jadi itu nggak ada. Nggak ada cerita itu, nggak ada tuh. Jadi sepanjang lagu duk tak duk duk. Itu saya lakukan karena apa? Akhirnya karena itu jalan, kemudian ada anak Tuhan yang punya talenta di situ, tergerak untuk jadi drummer. Ayo mau belajar. Saya ngajarin basicnya, tapi selanjutnya dia yang jadi drummer gitu loh. Dia yang main, saya nggak bisa main. Ya itulah, itu sedikit yang mungkin saya bisa bagikan. Saya diremehkan nggak diremehkan gitu loh. Tapi saya belajar untuk jangan tersinggung. Ya udah, ayo maju terus, go ahead. Pokoknya layanilah Tuhan. Ya itulah, jangan goyah. Kita jangan mudah diremehkan. Kemudian poin yang keempat yang saya dapatkan lagi adalah giatlah selalu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, saya mau cas laptop saya. Mohon maaf ya. Dan pesan yang berikutnya, terdengar jelas ya suara saya ya. Oke. Pesan yang berikut adalah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setelah hal-hal yang tadi diungkapkan di atas yang kita alami, mungkin kita mulai lelah, kita merasa kita sendiri, kita nggak bisa berdiri teguh karena kita tidak melekat pada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita harus melekat pada Tuhan sehingga kita bisa berdiri teguh, berdiri dengan tegak, berdiri teguh, berdiri di posisi yang tepat dan benar di dalam pelayanan kita. Kemudian kita jangan goyah karena kelelahan kita dengan masalah hidup kita, dengan sekeliling lah. Kalau yang membuat kita goyah itu sekeliling kita, manusia-manusia di sekeliling kita, baik yang memang rekan-rekan sepelayanan kita ataupun orang-orang yang di luar Tuhan yang mungkin bisa membuat kita menjadi goyah. Selalu melakukan pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan tanamkan kepada kita malam hari ini untuk kita selalu giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kemudian di bagian yang terakhir, yang dari 4 poin tadi, itu tujuannya semua adalah untuk kita bisa kuat berdiri teguh, tidak goyah, untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Dan upah yang kita dapat adalah Tuhan sudah menyediakan mahkota buat kita. Apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Karena itu adalah janji Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kita lakukan dan pelayanan kita di GBA ini, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita diremehkan, mungkin kita dihina, mungkin kita dianggap tidak mampu, kita ditegur, kita tidak pernah goyah. Tuhan memberikan janji pada kita, kalau Tuhan sudah memanggil kita, kalau Tuhan sudah memanggil kita, talenta yang tidak ada pun akan Tuhan berikan pada kita sehingga kita bisa. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, artinya Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Lakukanlah tugas kita, bagian kita masing-masing. Kita sebagai rekan sekerja, kita boleh saling menguatkan, saling menghibur, saling menegur, saling menguatkan. Saya mengajak kita semua malam hari ini, kita sama-sama tutup mata kita tundukkan kepala kita mengambil waktu sejenak.
kita mengintrospeksi diri kita, masing-masing setiap kita, siapapun kita mau merenung sejenak, kita mau berbicara kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang di sini, tidak ada satupun yang Tuhan sudah panggil untuk melayani. Baik melayani yang sepertinya di mata manusia pelayanan yang kecil, atau mungkin di mata manusia pelayanannya sangat besar karena harus mengkhotbah, harus menyampaikan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua sama-sama malam hari ini. Siapa kita? Kalau kita bisa ada hari ini, bukan karena hebat kita. Mungkin seringkali kita kan udah melayani Tuhan, udah bertahun-tahun, sudah terbiasa. Kita melayani pekerjaan Tuhan sudah terbiasa, sehingga kita melayani tidak dengan persiapan. Cuma jadi kolektor. Cuman pembawa kantong kolektor, apa sih yang harus disiapkan? Gampang lah, besok nanti hari Minggu tinggal bawa. Tuhan mau kita melayani dengan hati sungguh-sungguh. Atau mungkin kita udah bertahun-tahun jadi host, udah biasa lah. Jadi tidak melakukan dengan hati, tidak melakukan dengan persiapan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita harus balik. Kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan hati kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita sebagai para hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, karena sudah bertahun-tahun kita, puluhan tahun kita udah khotbah di mimbar, udah puluhan tahun kita khotbah di mimbar, udah berkali-kali kita khotbah direkam, studio, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi kita anggap remeh. Kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Udah gampang. Saya udah kuliah tinggi, udah sampai S3 teologi ya. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kita semua sama-sama tanya kepada Tuhan. Kita mohon ampun pada Tuhan. Jikalau malam hari ini ada yang merasa letih, lelah dalam pelayanan, sudah mau mundur, angkat tangan kanan sobat GBA yang terkasih, taruhlah di dada saudara GBA yang terkasih. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya goyah nih, saya lelah Tuhan, saya letih Tuhan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Saya letih loh menjadi host. Saya letih loh menjadi PIC. Jikalau ada, silakan taruh tangan Anda di dada Anda dan berdoa pada Tuhan. Kemudian jika ada yang merasa selama ini melayani udah suam-suam kuku, melayani pekerjaan Tuhan biasa-biasa aja, tidak dengan persiapan, tidak dengan kesungguhan hati mempersiapkan pelayanan itu dengan baik. Letakkanlah tangan sobat GBA di dada dan mohon ampunlah kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya jikalau saya belum melakukan yang terbaik buat Engkau. Jika saya belum benar-benar melayani pekerjaan-Mu dengan baik. Minta ampunlah kepada Tuhan. Dan juga mungkin ada yang selama ini udah sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk melayani aktivitas melayani pekerjaan Tuhan. Hanya aktivitas belaka. Tapi lupa loh melayani Tuhan. Lupa baca firman Tuhan. Lupa saat teduh. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Letakkan tangan sobat GBA di dada. Dan minta maaflah kepada Tuhan. Kalau selama ini sudah sibuk melayani aktivitas pekerjaan Tuhan, tapi lupa melayani Tuhan. Tuhan ampunilah saya. Tuhan mengasihi kita semua. Melalui momen malam hari ini. Saya akan berdoa untuk kita semua di sini yang sudah mengangkat tangan meletakkan di dada. Ya, ya Aba, ya Bapa.
Hamba datang pada Engkau ya Tuhan, bersama dengan semua anak-anak-Mu yang ada di Zoom meeting ini ya Bapak. Mohon ampun pada Engkau ya Bapak. Mohon ampun pada Engkau ya Bapak. Karena mungkin kami mau mundur ya Tuhan, karena kami lelah ya Tuhan. Kami mau mundur ya Tuhan, karena kami letih ya Tuhan. Karena pekerjaan yang terlalu berat buat kami ya Bapak. Karena kami lupa bahwa kami tidak bersandar pada Engkau ya Bapak. Kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami mengandalkan kemampuan kami. Kami sudah merasa kami hebat. Ampuni kami ya Bapak. Tolong kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau yang tolong kami ya Tuhan. Kami sakit hati Tuhan. Karena kami diremehkan di dalam kami melayani pekerjaan ya Tuhan. Kami kecewa Tuhan. Karena kami ditegur dengan keras. Kalau kami mau mundur ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami pada saat ini, kami datang pada Engkau, kami berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau berubah ya Tuhan. Kami mau memperbaharui komitmen pelayanan kami lagi ya Tuhan. Yaitu janji kami. Kami akan seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Menjalankan tugas, taat sampai akhir ya Tuhan. Kami mau jadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kau taat sampai akhir, sampai di kayu salib ya Tuhan. Dan kami juga mau ya Tuhan. Kami mau taat sampai akhir ya Tuhan. Sampai Engkau memanggil kami boleh datang pada Engkau dengan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Engkau ya Tuhan. Komitmen kami boleh ditunjang oleh tekad kami memohon pada Engkau ya Tuhan. Engkau yang pimpin kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang ada di GBA ya Tuhan. Tim D dan tim K ya Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Terimalah kami ya Tuhan. Perbaharuilah kami ya Tuhan. Dan kami boleh kembali punya komitmen pelayanan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami yang lelah, kami tidak mau lelah lagi kami Tuhan. Kami mau berdiri teguh, kami tidak mau goyah lagi kamu di dalam Kau ya Tuhan. Karena kami mau menikmati janji-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu ya Tuhan, jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia di dalam persekutuan kami dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Kau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, terima kasih Sobat GB yang terkasih yang kasih Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kita yang goyah, ingat, kita tidak akan goyah lagi. Kita yang letih, ingat, kita punya sumber kekuatan. Baterai kita dicas lagi. Kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Persekutuan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan nikmatilah berkat dari Tuhan. Layani Tuhan, layanilah pekerjaan Tuhan dengan baik. Haleluya, shalom semuanya. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Rudi Tony. Sama-sama. Baik. Host kita akan melayani dengan puji-pujian. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
tanam Papa. Lebih sungguh Tuhan lebih sungguh melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Rasakan kepada semuanya yang berdoa dan yang kesaksian, kita silakan. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang melawat kami. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus turun atas kehidupan kami. Kami mohon api Roh Kudus-Mu turun atas kehidupan kami, Bapa. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati, para pengurus, para host, para pis Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, jika kami boleh melayani, itu karena kasih anugerah daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk acara Natal, tim D dan tim K, dan gerakan baca Alkitab, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga minta api Roh Kudus-Mu Tuhan, api cinta-Mu Tuhan. Mari mohon lawatan-Mu Bapa. Kami mohon terjadi Tuhan yang besar ya Bapa. Buat gereja, buat gerakan baca Alkitab. Kami rindu Tuhan Yesus, kegerakan yang terbesar, kebangkitan yang terbesar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang suka membaca Alkitab. Terjadi lawatan yang luar biasa. Terjadi kegerakan kebangkitan di pribadi peserta baca Alkitab. Di setiap tim GBA, Tuhan tolong Bapak, ada unity, kesatuan, passion Tuhan, cinta dan kesetiaan di antara kami Tuhan, para host, tim pengurus dalam melayani di gerakan baca Alkitab. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu anugerah-Mu Bapak. Ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani, itu adalah berkat yang terbesar, berkat yang terbaik bagi kami. Mari Tuhan, kuatkan yang lelah, kuatkan yang lemah Tuhan. Berikan semangat untuk para host, para pengurus, para peserta Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu luar biasa bagi gerakan baca Alkitab. Hamba juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, untuk menjaga hati kami, untuk tetap setia ya Bapa, melayani Engkau, membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Bapa, gerakan baca Alkitab ini sampai ke seluruh muka bumi. Terjadi lawatan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk para host, untuk para peserta yang pada saat ini terlambat membaca, berikan semangat yang baru Tuhan. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami, Bapa. Berikan kepada kami semuanya kerendahan hati, kekuatan, kesukaan, Bapa, untuk melayani Engkau, Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk melayani Engkau, Bapa. Itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi kami bersyukur, Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang melayani, yang ikut serta ya Bapa, untuk menjadi peserta gerakan baca Alkitab. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau turun atas setiap kami. Kami percaya Bapa, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Akan terjadi penuhan-penuhan orang-orang yang suka membaca Alkitab. Sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Ampuni kami Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kami serahkan kembali. Kami serahkan kembali. Ya, untuk host Priska, silakan kesaksiannya. Salam semuanya. Kami mengucapkan terima kasih di mana diberi kesempatan kami boleh bersaksi tentang cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Awal mulanya kami kenal GBA dari teman pelayanan satu gereja. Waktu itu kami terus menolak. Setiap diberi info itu saya belum tergerak ya. Saya punya keputusan diri, nanti aku baca sendiri. Tapi di dalam kami membaca firman Tuhan itu, kadang itu saya tidak punya komitmen. Karena saya waktu itu masih mengutamakan kedagingan ya Bapak Ibu ya. Saya masih ngikutin sinetron di TV, lebih diutamakan. Nanti aku mau lihat Cinta Suci dulu, seperti itu. Waktu itu masih ada Cinta Suci ya, sinetron itu. Benar-benar itu yang membuat saya itu kayak mengutamakan hal-hal duniawi, bukan saya mengutamakan firman Tuhan waktu itu. Tetapi teman saya tidak putus asa, terus memberi setiap ada info lagi yang baru, saya selalu diberi, ayo Bu, gabung di GBA, gemar baca Alkitab, pokoknya itu nanti kita punya komitmen, kalau tidak gabung nanti seperti itu, pasti bolong-bolong membaca firman-Nya seperti itu. Akhirnya saya berminat, oke, saya mau. Saya mengikuti, saya daftar GBA itu, dan saat itu saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau komitmen, aku mau lebih dekat dengan Engkau, lebih mau tekun taat membaca firman-Mu, lebih dalam ingin tahu firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan mampukan saya, dan saya akan meninggalkan semua seperti sinetron itu sudah saya tinggalkan. Setelah saya masuk dalam GBA, dalam ikut gemar baca Alkitab 5 pasal di bulan Juni. Itu kalau nggak salah. Setelah saya punya komitmen mau taat, mau melayani Tuhan, setia sama Tuhan, terutama mengutamakan firman-Nya ya dalam kehidupan saya. Tuhan izinkan Bapak Ibu saya mengalami proses di mana saat itu suami saya sakit. Ini suami saya, Bapak Embang Napitupulu, yang divonis dokter CA paru dan tumor otak stadium 4. Dan saat ini metastase ke tulang. Di bulan September 2020 saya mengalami pergumulan yang sangat buat saya shock ya saat itu ya, karena suami saya sempat lumpuh. Saya waktu itu di rumah sakit Zaidan Banten di Tangerang di sana Bapak Ibu. Tapi di situ kami tidak putus asa. Saya terus berserah kepada Tuhan bagaimana saya menghadapi pergumulan saya. Dan waktu itu saya di rumah sakit tiap malam saya membaca Alkitab. Karena waktu itu suami saya hilang ingatan. Setelah operasi tumor otaknya, dia hilang ingatan, masih memorinya belum pulih. Tapi saya percaya Tuhan, dokter obat itu hanya sebagai alatmu. Saya percaya hanya firman Tuhan ini yang bisa memulihkan daya ingat suamiku saat itu. Dan bahkan suami saya waktu itu tanya, Mami baca apa? Membaca firman. Mau, dia bilang seperti itu. Akhirnya saya menghubungi sama host Ju Gloria itu, saya daftarkan, dia bagaimana dia mengejar, sehari bisa 30 pasal untuk mengejar firman Tuhan. Ya saya bersyukur disitulah saya imani waktu itu bahwa hanya firman Tuhan saja yang bisa memulihkan daya ingat memori suami saya. Mujizat demi mujizat Bapak Ibu terjadi, bahkan daya ingat untuk yang kemarin hilang memorinya dipulihkan Tuhan, bahkan suami saya sudah bisa berjalan kembali, di mana kemarin sempat lumpuh. Itulah kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terus saat itu juga ditawarin ya untuk masuk ikut training GBA. Saya mengikuti untuk training GBA karena saya komitmen mau melayani. Bahkan saya sempat pernah mau mengundurkan diri juga karena sempat saya berpikir, mampukah saya nanti untuk melayani, sedangkan pikiran saya masih terfokus untuk suami saya yang sedang sakit. Tapi banyak kayak host yang lainnya, pengurusnya mensupport saya.
Jangan pernah mundur diri, Host Priska, tetap semangat walaupun menghadapi pergumulan, tetap semangat. Ayo kita terus melayani. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini sangat memberkati kami ya. Di saat kita jangan sampai goyah, tetap giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam pekerjaan Tuhan jerih payah kita itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kami komitmen setiap 3:30 alarm pasti bunyi. Suami saya juga baca Alkitab, jam 4 laporan, bahkan kami bertiga, kami bangun mesbah keluarga sama anak saya, karena hanya pada firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Saat ini suami saya masih dalam proses pengobatan, Bapak Ibu, masih untuk kemonya itu karena metastase ke tulang 15 siklus, sudah dijalani 8 siklus, dan untuk CA parunya itu 6 siklus, dan ada tambahan lagi 6 siklus. Kami mohon terus dukungan doanya, saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kendor, jangan pernah goyah ya, Bapak Ibu ya. Tetap setia sama Tuhan. Apapun kondisi saat ini, kita tetap jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tapi tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat untuk melayani Tuhan, dan di mana kami harus membagi waktu untuk pelayanan. Karena kami tidak hanya di GBA saja, kami juga aktif di gereja, juga di Sahabat Orang Sakit, saya ikut organisasi itu, ikut pelayanan. Saya minta hikmat Tuhan agar kami bisa menggunakan waktu yang bijak, supaya saya bisa mengurus keluarga, juga saya bisa melayani Tuhan. Seperti itu, karena apapun pergumulan saya yang saat ini saya hadapi, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kami. Karena itu saya percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan itu mempunyai rencana buat keluarga kami. Apapun proses yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Dan kami tetap mengucap syukur karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 itu menguatkan saya di mana dalam menghadapi pergumulan, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah dan tetaplah berdoa. Di situ yang menjadi kekuatan saya, pesan kami tetap semangat untuk terus melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih, itulah kesaksian dari kami, kiranya boleh memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Kami serahkan. Yesus Tuhan, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang ini yang Tuhan sediakan buat kami anak-anak yang Kau sudah pilih dan sudah Tuhan tetapkan untuk kami sama-sama belajar mengasihi Engkau, sekalipun banyak proses hidup yang Tuhan izinkan kami alami Tuhan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami Tuhan di dalam pelayanan GBA ini Tuhan. Tidak pernah Tuhan secara kebetulan Tuhan Engkau Bapak bawa kami yang Tuhan menggembalakan kami di GBA ini Tuhan. Kami sanggup. Ini juga Tuhan firman-Mu yang sudah menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami rekomitmen kembali Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan mampukan terus pegang hati kami Tuhan. Jagai hati kami Tuhan untuk kami terus fokus dengan Engkau Bapa. Dalam segala musim di hidup kami Tuhan, tolongin kami. Kau tahu Tuhan pikiran kami seringkali error. Kau tahu Tuhan hati kami Tuhan seringkali ingin berpaling Tuhan ketika kami dalam titik-titik kelemahan kami. Tapi kami tahu Tuhan malam hari ini Tuhan, Kau mengajari kami. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Kau sesungguhnya Tuhan, Kau sudah melewati semua. Engkau sudah memenangkan semua itu Tuhan.
yang harus kami lewati, yang harus kami tanggung, yang seharusnya Tuhan kami hadapi. Kau sudah Tuhan berikan kami kemenangan itu, bahkan kami lebih dari pemenang. Sebab itu Tuhan, malam hari ini tolong ingatkan kami Tuhan pada titik-titik kelemahan kami, untuk kami tetap percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan kami ini lebih dari pemenang. Dan kami punya hak Tuhan di dalam Engkau Tuhan, untuk kami terus Tuhan punya jiwa pahlawan Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari ini juga Tuhan, kami mau sepakat Tuhan dengan Engkau Tuhan, untuk kami Bapa, dengan otoritas yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, yaitu kuasa yang daripadamu Tuhan, karena ketika Engkau menjadikan kami Tuhan, Kau sudah memberikan kami Tuhan otoritas, karena kami serupa dengan Engkau Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu. Sebab itu kami perkatakan Tuhan, untuk setiap Tuhan cuaca Tuhan di bangsa ini, di Indonesia dan Malaysia, dan juga untuk negara-negara tetangga kami, bahkan untuk dunia Tuhan. Cuaca yang Tuhan banyak prediksi Tuhan, cuaca buruk, cuaca ekstrim. Tapi Tuhan, dengan otoritas yang daripada Tuhan, kami minta ya Tuhan, dengan para malaikat-Mu kendalikan Tuhan, kendalikan di bawah pemerintahan Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan, sehingga tidak ada cuaca ekstrim, tidak ada cuaca-cuaca yang buruk Tuhan, yang bisa Tuhan mengganggu setiap anak-anak Tuhan dan bangsa kami dan juga bangsa-bangsa. Tidak ada korban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada Tuhan, sekalipun ada cuaca-cuaca yang ada Tuhan, yang Tuhan izinkan, tapi perlindungan kuasa darah Kristus Tuhan, menutup bungkus Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, terlebih Tuhan, dan bahkan Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan dalam perlindungan Mazmur 91 Tuhan, cover yang sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk list Tuhan, doa Tuhan yang sudah anak-anak-Mu Tuhan ungkapkan Tuhan dengan jujur Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mereka yang bergumul Tuhan untuk pasangan hidup, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Kau berikan Tuhan perkenanan yang daripada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan tidak salah jalan memilih pasangan hidup. Mereka menemukan pasangan hidup yang sepadan yang dari Tuhan. Yang sudah Tuhan tetapkan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sesuai Tuhan dengan yang Kau mau Tuhan, di dalam nama Yesus, biar pertemuannya juga sesuai dengan kairos-Mu Tuhan, semua dalam ketepatan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan buat anak-anak-Mu Tuhan, bahkan generasi-generasi muda Tuhan, untuk menjaga kekudusan Tuhan. Dan Tuhan tolong jaga Tuhan, khususnya untuk anak-anak-Mu yang tergabung dalam GBA. Biar Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, yang menanti-nantikan pasangan hidup, mereka menjaga kekudusannya Tuhan, sampai waktu yang Tuhan mau Tuhan, untuk masuk dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang sepadan, yang indah Tuhan, yang menurut pandangan-Mu Tuhan, dan itu yang benar Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus, dan mereka yang berkumpul juga Tuhan dengan sakit penyakit Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu, anak-anak-Mu sudah disembuhkan. Sakit penyakit apapun, bahkan juga Tuhan virus Tuhan, pandemik yang saat ini juga Tuhan sedang Tuhan menjangkit Tuhan dunia Tuhan. Kami minta belas kasihan, proteksi-Mu dengan darah-Mu yang sempurna Tuhan, yang memproteksi dengan sempurna buat anak-anak-Mu, sehingga tidak ada virus-virus itu yang bisa Tuhan membuat mereka Tuhan terpotong destininya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan tidak terpotong destininya, dan mereka Tuhan, setiap anak-anak-Mu mencapai di puncak destininya dengan tauf yang daripada Tuhan. Semua baik Tuhan, sampai di puncak destininya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami minta ya Tuhan, yang mereka juga menanti-nantikan juga Tuhan, untuk anak Tuhan
di rahim anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama. Biar Tuhan Engkau mempercayakan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, benih ilahi yang daripada Tuhan itu ada di dalam rahim anak-anak-Mu yang menanti-nantikan Tuhan untuk anaknya Tuhan. Ada Tuhan, dilahirkan Tuhan rahimnya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, tidak pernah Tuhan Engkau kecewakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang berharap kepadamu. Mereka akan mendapatkan Tuhan yang terbaik yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk yang menanti-nantikan juga Tuhan pekerjaan yang mereka saat-saat ini Tuhan. Di masa pandemik ini mengalami PHK maupun Tuhan, pergumulan untuk usaha-usaha yang baru. Tuhan tolong. Sediakan Tuhan untuk mereka Tuhan dananya yang dari Engkau Tuhan untuk modal usaha. Mereka juga yang nantikan juga pekerjaan. Tuhan buka jalan-jalan terobosan sehingga Tuhan mereka Tuhan tidak tertutup Tuhan pintu Tuhan untuk mereka Tuhan mendapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan oleh karena perkenanan-Mu Tuhan mereka mendapat perkenanan dari manusia juga Tuhan. Sehingga mereka diterima di perusahaan-perusahaan yang terbaik yang dari Tuhan, dan mereka juga Tuhan mendapatkan juga partner bisnis yang juga yang terbaik yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Jika mereka Engkau dapati ada kesalahan dan dosa Tuhan yang mereka perbuat, Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan ampuni dan buka terobosan-terobosan buat anak-anak-Mu Tuhan. Dalam perekonomian, keuangan buat anak-anak-Mu Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Dipulihkan dan Engkau adalah master of breakthrough itu Tuhan. Sebab itu Tuhan kami percaya di segala kemustahilan terjadi keajaiban Tuhan buat anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan buat Tuhan setiap Tuhan yang saat ini mengalami banyak persoalan-persoalan yang mereka tidak mengerti Tuhan. Tolong buat anak-anak-Mu Tuhan punya keteguhan hati, punya ketetapan hati Tuhan untuk tetap memilih Tuhan, percaya kepada setiap jalan-jalan yang sudah Tuhan buka Tuhan buat anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka tetap percaya bahwa Engkau yang memegang kendali buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hiburkan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka Tuhan. Hiburkan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Anggur baru-Mu Tuhan tercurah buat anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang malam hari ini juga Tuhan banyak mengalami masalah-masalah pergumulan yang belum terselesaikan. Tuhan, sekali lagi kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, tolong nih anak-anak-Mu. Buka Tuhan, buka pintu terobosan pemulihan Tuhan dalam segala persoalan. Sehingga Tuhan terjadi jalan keluar yang dari Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan kami percaya setiap kami pribadi lepas pribadi sudah ketemu dengan Engkau Tuhan. Dan kami terima Tuhan setiap jawaban-jawaban yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan, kami terima terobosan, kami terima keajaiban demi keajaiban di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mari Tuhan mulai saat ini juga Tuhan Engkau terus mengerjakan di dalam kami. Apa yang kami tidak mengerti Tuhan, tapi buat kami mengerti. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta juga untuk pemerintahan Tuhan di bangsa kami, untuk Indonesia, Malaysia, dan untuk Asia, dan untuk juga Tuhan bangsa-bangsa. Kami minta Tuhan Kau kendalikan pemerintahan, untuk bangsa-bangsa, untuk semua pemerintahan. Biar Tuhan kendalikan dari pemimpin yang tertinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Sehingga Tuhan, semua pemerintahan dalam kendali Tuhan. Tidak ada pemerintahan yang tanpa seizin-Mu Tuhan dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tidak ada Tuhan. Batalkan semua rencana si jadi dalam nama Yesus. Hanya rencana Tuhan yang harus jadi Tuhan. Ada roh yang takut akan Tuhan yang memimpin semua pemimpin yang mengendalikan pemerintahan. Di dalam nama Yesus, roh kebijaksanaan, roh hikmat,
yang daripada Tuhan, roh pengetahuan yang daripada Tuhan itu turun Tuhan di dalam nama Yesus. Dan setiap keputusan yang diambil Tuhan oleh pemerintahan yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan, mereka semua Tuhan dikuasai Tuhan hikmat oleh roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami naikkan Tuhan, doa-doa kami, pujian penyembahan kami, bahkan Tuhan, setiap Tuhan, apa yang Tuhan kami sudah rekomitmenkan doa di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta Engkau meteraikan dengan kuasa darah Yesus, meteraikan juga dengan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami percaya oleh karena pemeteraian-Mu, maka semua itu sah, jadi dan digenapi oleh kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Hostliska untuk kesaksiannya, dan juga terima kasih juga untuk Hostlis dalam setiap pelayanannya. Dan juga terima kasih untuk para pengurus dan juga host yang telah meluangkan waktunya untuk menyembah Tuhan dan berdoa bersama di Prayer and Worship Night malam hari ini, dan juga pengurus serta host yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di Prayer and Worship Night hari ini. Dan kita akan akhiri, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Silakan kepada host Rudy untuk doa penutup. Sobat GBA yang terkasih, aminkanlah janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan kesehatan padamu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan menyertai keluargamu. Tuhan menyertai anak cucumu. Semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, pimpinan, dan penyertaan, serta penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai setiap sobat GBA dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus menjemput di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. 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 Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Terima kasih. Semuanya. Puji Tuhan. Thank you kesaksiannya. Shalom Indonesia, shalom Malaysia. Thank you kehadirannya. Salam dari Frankfurt. Tuhan Yesus memberkati. Pujiannya. Shalom Opa, shalom Oma. Luar biasa. Salam host Rudy Tony. Shalom. Halo Mas Rudy. Ketemu di Bapak di training host ya. Ya. Mas Rudy yang mana, Git? Kasih ini ada dua. Oh, dua. Kirain di sini. Oh, maaf. Terima
Terima kasih Os Andriko. Wow, Terima kasih semuanya sudah hadir. Keren, semuanya keren. Nggak foto lagi nih. KPR. lagi kayaknya deh. Foto lagi KPR. Tadi kan Nanti ada nambah lagi. depan kita ada acara Natal, semua join ya. Ya, yes. Sepakat. Terima kasih juga buat semuanya, buat firman Tuhan malam ini, dan semua kesaksian sangat memberkati. Terima kasih buat Pak Thomas yang sudah hadir dalam fellowship malam ini. Tuhan memberkati. Thank you. Ya, terima kasih buat host-host yang sudah bertugas pada malam ini. Terima kasih Pak Tony atas sharing firman-Nya, sangat terberkati ya. Terima kasih host Liz, host Anastasia, host Andriko, host Gita, host Cika, host Priska, host Hatini, dan semuanya. Terima kasih juga buat Oma dari Frankfurt tadi. Pak Ritonga. Ya, jauh-jauh nih, paling jauh kayaknya di sini nih. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di Natal bulan depan. Kita semua undang juga serta tim D dan tim K. Jadi kita bersatu hati. Amin. Semangat melayani ya, teman-teman ya. Terima kasih untuk pelayanannya. Terus doa ya, sepakat doa ya. Amin. Kita doain Yes, sama-sama terus sampai itu terjadi. Terus jangan lupa yang sudah mengalami sesuatu untuk disaksikan. Biar kita lihat progresnya ya, teman-teman ya. Amin. Yes. Ya. Sangat diberkati. Oke, ada sambutan untuk dari PIC Riza? Cukup mungkin itu aja, Hostina. Oke, acara kita sudah selesai. Kalau misalkan mau meninggalkan room, silahkan. Makasih semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Pak Oma, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa bulan depan. Selamat minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Mas Priska Ati, thank you kesaksiannya. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Izin live ya. Ya. Mas Priska semangat ya. Salam buat suami.